bodies get. Halo sahabat, Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. SLMT TV selalu hadir menemani waktu bersantai sahabat tentunya dengan film-film pilihan. Kali ini SLMT TV hadir dengan sebuah film yang berjudul Aswatama. Cerita dimulai di rumah sakit. Terlihat ada seorang ibu yang sedang ingin melahirkan dan di sana juga ada anak pertama dari sang ibu. Pinky promise. Kisah kemudian dilanjutkan beberapa tahun kemudian. Di sana terlihat ada beberapa nelayan yang diberikan sebuah foto bernama pria. 4 nelayan tadi kemudian menunggu kedatangan pria dengan berpura-pura bermain badminton. Saat itu pria lewat dan shuttlecock sengaja dijatuhkan di dekat pria. Ternyata shuttlecock itu sudah diberi obat tidur dan pria pun langsung tertidur setelah obat tersebut masuk melalui tangannya. Scene kemudian berpindah ke sebuah bandara. Ada seorang laki-laki yang baru pulang dari Amerika saat itu. Dia pulang dari Amerika karena ingin menghadiri acara pernikahan adiknya dan pria tersebut bernama Gana. Sesampainya di rumah, Gana melihat ada yang tidak beres. Kemudian di malam harinya, dia melihat adiknya ingin gantung diri. Lalu dengan sigap dia mencegah adiknya untuk bunuh diri dan adiknya pun seketika menangis di pelukan kakaknya tersebut. Gana kemudian meminta adiknya untuk menceritakan masalah apa yang telah terjadi. Kemudian pria menjelaskan kalau dia sudah hamil duluan dan masalahnya dia hamil tanpa mengetahui siapa yang menghamilinya. Gana kemudian mencari tahu siapa yang menghamili adiknya dan saat itu dia menghampiri calon mempelai pria. Lalu calon suaminya pria menjelaskan semua masalah yang terjadi dan beruntungnya calon suami pria mau menerima kenyataan tersebut dan mau membantu menutupi aib keluarga itu. Gana, pria, dan si calon mempelai pria pun memutuskan untuk menggugurkan bayi di kandungan itu. Dan Gana selalu memotivasi adiknya untuk tetap semangat. Dia juga berjanji kalau lelaki misterius tersebut pasti akan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dan pernikahan keduanya pun dilaksanakan dengan sangat meriah. Setelah pernikahan itu, Gana pun kini melangkah mencari pelaku itu. Pertama-tama, Gana mencari tahu orang-orang yang pernah dekat dengan adiknya, bahkan orang-orang yang dulu pernah bermasalah dengan pria. Namun Gana tidak mendapatkan hasil apapun saat itu. Kemudian saat di rumah, Gana yang putus asa pun meluapkan kemarahannya ke cermin di kamar mandinya. Dan dia pun dibawa ke rumah sakit untuk mengobati tangannya. Kemudian saat dia keluar dari rumah sakit dan sedang berjalan menuju mobilnya, tiba-tiba saja seorang wanita melompat dari lantai atas dan tepat jatuh di mobilnya. Kemudian di tangan si wanita terdapat sebuah pesan yang isinya memberitahukan kalau dia sedang hamil dan yang menghamilinya dia tidak tahu sama sekali. Lalu memutuskan untuk bunuh diri. Gana yang membaca pesan itu kemudian curiga karena kasusnya sama seperti yang dialami oleh adiknya. Dan sejak hari itu Gana memutuskan untuk mencari si pelaku dan menghentikannya agar tidak ada lagi korban-korban yang lainnya. Gana kemudian datang ke kantor polisi untuk mengurus mobilnya yang rusak akibat wanita tadi. Dan di sana ada juga sepasang suami yang sedang melaporkan hilangnya putri mereka. Namun si polisi tidak menanggapinya dan malah melempar berkas laporan itu.
Gana kemudian bertanya ke polisi tersebut mengapa tidak menanggapi kasus tersebut. Si polisi kemudian menjelaskan kalau sudah banyak orang tua yang melaporkan kasus dan ketika anaknya telah ditemukan, mereka malah tidak mau mencabut laporan tersebut yang akhirnya hanya mempersulit kepolisian. Gana kemudian diam-diam mengambil foto para korban dari berkas itu. Saat di luar, Gana menghubungi satu persatu wanita di berkas itu. Lalu saat akan pulang, Gana melihat kedua pasutri tadi yang sedang mencari angkutan umum untuk ke rumah sakit. Tanpa berpikir panjang, Gana langsung menawari mereka tumpangan dan di rumah sakit, Gana diam-diam membuntuti mereka. Di lorong rumah sakit, Gana mendengar percakapan pasutri tadi dan dokter yang mengatakan kalau putrinya sedang hamil dan saat ini sedang kekurangan cairan tubuh. Saat di rumah, Gana bertanya kepada ibunya, apakah adiknya saat itu sempat pingsan dan dibawa ke rumah sakit? Ibunya pun menjawab, iya, pernah. Esok harinya, Gana memutuskan pergi ke rumah sakit lagi untuk mencari tahu siapa yang membawa adiknya saat itu. Kemudian pacar Gana menelponnya mengatakan kalau temannya sedang pingsan dan dibawa ke rumah sakit. Saat di rumah sakit, Gana bertemu dengan pacarnya dan dia langsung menemui si resepsionis untuk mencari tahu siapa yang membawa teman kekasihnya itu. Lalu saat sampai di ruangan teknisi ambulans, Gana bertanya, di mana ambulans yang membawa temannya Neha? Tapi ambulans tersebut sudah pergi. Namun seorang teknisi mengatakan kalau setiap ambulans di sana telah dilengkapi dengan GPS dan akan mudah sekali untuk dilacak. Gana pun langsung pergi membawa motornya dan menyusul ambulans-ambulans itu dengan panduan dari Neha. Di ambulans yang pertama, kedua, dan ketiga, Gana sama sekali tidak menemukan teman Neha di dalamnya. Lalu Neha mengatakan kalau di dekat situ ada ambulans yang sedang berhenti tapi tidak ada siapa-siapa. Sisa satu ambulans lagi. Neha lalu mengarahkan Gana ke lokasi tersebut melalui jalan yang terdekat. Tapi Gana malah mendapati kalau sepeda motornya kehabisan bensin karena berkeliling dari tadi. Dia pun akhirnya memutuskan mengejar ambulans tersebut dengan berlari. Tapi ambulans itu tidak mau berhenti dan Gana pun memutuskan untuk menabrakkan dirinya ke ambulans tersebut. Yang kemudian ambulans itu pun berhenti. Lalu dari dalam ambulans keluarlah 3 orang pria yang marah kepada Gana dan ingin memukulinya. Gana pun bangkit dan dia pun langsung menghajar pria tersebut hingga mereka kabur. Tapi salah satu dari mereka berhasil ditangkap oleh Gana. Gana kemudian bertanya siapa yang menculik adiknya. Tapi si pria itu mengatakan kalau tidak tahu karena dia hanya mendapatkan uang lalu mengantar gadis tersebut ke rumah sakit. Kemudian scene berpindah, di mana ada seorang dokter yang bernama Manoj Kumar diminta oleh seseorang untuk mengotopsi seorang mayat. Namun si dokter itu menolak. Kemudian orang itu mengatakan kalau mayat yang ingin diotopsi adalah putri dari seorang menteri. Si dokter pun akhirnya mau mengotopsi mayat tersebut. Tapi saat di ruang mayat, bukannya melakukan otopsi, dia malah memperkosa mayat wanita itu dan kini terungkap bahwa orang yang memperkosa para gadis adalah si dokter tersebut. Kemudian saat di rumah, si dokter mendapati bahwa anak buahnya dihadang oleh seseorang saat mengantarkan salah satu gadis. Kemudian si dokter mengundang anak buahnya untuk makan malam bersama. Lalu si dokter pergi sebentar untuk berbicara dengan orang lain dan di pembicaraan itu dokter Kumar mengatakan kalau sehabis makan dia akan membunuh semuanya. Sontak mereka pun terdiam. Lalu salah satu anak buahnya mendengar pembicaraan itu dan berniat menyerang si dokter terlebih dahulu. Tapi sayangnya si dokter lebih sigap dan dia pun membunuh semua anak buahnya tersebut. Esok harinya Gana pergi ke pantai untuk mencari informasi bagaimana dia bisa mencari tahu identitas si pelaku adiknya itu. Kemudian saat sedang termenung, Gana mendapati sebuah logo di salah satu sampan nelayan yang membuatnya teringat dengan tato di salah satu pelaku. Saat Gana berkunjung ke rumah pria itu, Gana mendapati jam tangan pemberiannya ke adiknya itu. Tapi dia memutuskan tidak menyelidiki lebih lanjut karena mendapatkan telepon dari keluarganya untuk menghadiri pesta perayaan kecil-kecilan untuk adiknya.
Setelah itu Neha datang dan bertanya kepada Gana mengapa dia sering pergi tanpa memberikan kabar dengan perasaan yang marah. Gana pun kemudian menceritakan semuanya yang dialami oleh adiknya. Dan Neha pun hanya bisa terduduk diam mendengar hal itu. Besoknya Neha menonton berita. Dan di berita itu menyiarkan putri dari seorang menteri ditemukan tewas dan mayatnya dibuang di dekat kantor polisi. Sontak Neha pun menghubungi Gana perihal berita tersebut dan menyuruhnya untuk menonton televisi. Karena rasa ingin tahunya dan merasa kalau insiden tersebut berkaitan dengan kasus adiknya, Gana pun langsung mendatangi rumah si menteri untuk berbicara empat mata. Tapi karena para polisi sedang berjaga, dia pun diusir. Kemudian dia pun menelpon Neha dan saat itu Neha ternyata memiliki akses ke laptop anak si menteri. Kemudian mengirimkan sebuah foto terakhirnya. Gana lalu mencari tahu lokasi foto tersebut diambil dan Gana pun menuju ke lokasi tersebut. Di sana terlihat juga bahwa banyak polisi dan Gana lalu mendatangi salah satu toko untuk mengecek rekaman CCTV. Dari rekaman CCTV itu didapatkan kalau wanita tersebut bertemu dengan seorang pria, yang ternyata pria itu adalah seorang penjual bunga. Gana lalu menemui orang tersebut dan bertanya transaksi yang dilakukan dengan anak menteri. Si penjual bunga lalu menjawab kalau dia hanya menjual parfum saja, dan yang menjual parfum itu berada tepat di belakang anak menteri pada saat itu. Gana pun berpikir kalau pria itu pasti ada hubungannya dengan para nelayan. Kemudian Gana mendatangi rumah nelayan itu dan setibanya di sana, dia mendapati bahwa para nelayan tersebut telah tewas. Film kemudian menceritakan kalau Dr. Kumar baru saja selesai menikmati tubuh dari anak menteri. Dan di saat itu Dr. Kumar menyadari kalau anak menteri merupakan seorang pecandu dan dia paham kalau seorang pecandu tidak akan mempan jika diberikan obat bius dengan kadar yang biasa. Maka si anak menteri ini sebenarnya tahu kalau dia sedang diperkosa. Dan Dr. Kumar yang tidak ingin perbuatannya terungkap, maka dia pun memutuskan untuk membunuh anak menteri tersebut. Kemudian film kembali ke waktu sekarang. Rumah Dr. Kumar didatangi oleh para polisi yang meminta hasil data otopsi yang telah dilakukan oleh Dr. Kumar. Dr. Kumar pun memberikan data otopsi itu dan dengan muka yang nampak sedih, dia pun mengucapkan bela sungkawa terhadap keluarga yang ditinggalkan. Ucapan bela sungkawa itu pun disiarkan di televisi, yang saat itu Gana dan Neha melihat berita tersebut. Lalu mereka juga mengetahui kalau itu adalah Dr. Monaj. Kemudian Gana melakukan presentasi penyelidikannya kepada Neha. Dia mengetahui kalau sebelum para korban diperkosa, mereka terlebih dahulu diberikan obat bius. Lalu si pelaku melancarkan aksinya. బాడీ డిహైడ్రేట్ అవ్వడం స్టార్ట్ అవుతుంది. ఒకరికి సంబంధం లేని వ్యక్తులు, వేట కుక్కల వెంటబడే జాలర్లు, కురుక్షేత్రాన్ని మొత్తం ఒంటి చేతి తిప్పేగల అశ్వత్థాముడని. Besok harinya Gana datang ke suatu tempat dan menyogok orang yang berada di ruang CCTV untuk melihat rekaman ulang saat anak menteri masih hidup. Di sana dia melihat sebuah mobil tersebut adalah mobil yang membawa seorang yang ada di foto selfie anak menteri, yaitu seorang kakek tua. Kakek itu adalah kakek dari Dr. Monaj. Gana mendapati sebuah mobil travel yang alamatnya berada di sebuah tempat. Gana lalu menuju ke tempat itu. Sesampainya di depan pintu, Gana mengetuknya. Dan si pemilik rumah tak lain dan tak bukan adalah Dr. Monaj sendiri. Gana lalu menanyakan alamat travel yang dia ketahui dari CCTV. Kemudian Gana yang mengetahui kalau itu adalah Dr. Monaj pun memberitahukan kalau dirinya ingin mengungkap kasus kehamilan dan pembunuhan misterius ini. Saat itu Dr. Monaj mengetahui kalau selama ini Gana lah yang mengacaukan rencananya. Dr. Monaj kemudian membuatkan teh untuk Gana yang telah diberikan campuran sianida di dalamnya. Lalu saat ingin diberikan tehnya, Gana ditelepon oleh Neha yang baru saja keluar dari kantor polisi. Dan di sana dia melihat kakek-kakek yang baru saja menurunkan mayat di depannya. Neha kemudian diminta oleh Gana mengikuti kakek itu dari kejauhan. Dan Gana pun pergi dari rumah Dr. Monaj tanpa permisi. Neha kemudian diminta oleh Gana untuk menjauh dari mobil tersebut karena Gana sudah dekat dengan mobil itu. Dan dia juga merasa kalau mobil tersebut seperti mendengarkan instruksi jarak jauh dari seseorang. Benar saja pada saat itu Dr. Monaj memerintahkan agar kakeknya pergi ke sebuah pelabuhan. Lalu setibanya di pelabuhan, Gana berhasil mengikuti mobil kakek Dr. Monaj. Namun sayangnya mobil tersebut berhenti dan tertimpa sebuah kontainer yang akhirnya kakek dari Dr. Monaj kini telah tewas.
Gana yang melihat hal itu menjadi putus asa karena kehilangan jejak satu-satunya, tapi secara harapan muncul karena dia melihat sebuah alamat bengkel dari kakek ini. Gana kemudian mendatangi alamat tersebut dan di sana Gana bertanya siapa pemilik bengkel itu. Orang bengkel pun menjawab kalau bengkel ini adalah milik Dr. Monat. Kini kecurigaan Gana menuju ke Dr. Monat semakin tinggi. Dan saat itu dia diam-diam memasuki rumah Dr. Monat seorang diri dan di dalam sana dia tidak menemukan siapa-siapa. Gana kemudian menemukan sebuah ruangan rahasia dan di dalam sana terlihat juga banyak sekali mayat yang sudah Dr. Monat awetkan. Kemudian pada saat yang sama Dr. Monat pulang ke rumahnya dan mendapati ada seseorang yang masuk ke rumahnya. Lalu saat masuk ke ruang rahasianya, di sana Dr. Monat mendapati ada Gana. Lalu Dr. Monat berkata kepada ayahnya kalau dirinya telah ketahuan. Ayahnya Dr. Monat pun langsung melepas gespernya dan menyabet anaknya berkali-kali. Saat itu juga film flashback saat Dr. Monat masih SMA, di mana dia ketahuan memperkosa anak pembantunya dan berakhir disabet seperti sekarang oleh ayahnya. Lalu setelah itu, ayah Dr. Monat memberikan uang kepada pembantu dan anak pembantunya agar tidak buka mulut atas masalah tersebut. Ayah Monat selalu menemui Monat di kamarnya dan mengatakan sebesar apapun kesalahanmu jika orang tidak mengetahuinya maka tidak masalah. Dan kamu akan tetap dihormati oleh orang lain. Monat kemudian langsung membunuh pembantu dan anaknya pada saat itu. Bahkan ayahnya sendiri juga ikut dibunuh olehnya. Lalu dia pun tinggal bersama kakeknya hingga dewasa. Jadi ayahnya yang selama ini menemani Monat sebenarnya hanya halusinasinya semata. Film lalu kembali ke waktu sekarang. Dan terlihat kalau halusinasi ayahnya Monat menghilang. Lalu pada saat itu juga Dr. Monat marah seperti mengalami gangguan jiwa. Gana yang berada di sana pun langsung menghajar Dr. Monat dan mengatakan bahwa dia gila. Lalu dia pun membunuh Dr. Monat. Setelah itu dia mendapatkan telepon dari ayahnya. Ayahnya lalu menyuruh Gana pulang karena orang yang melecehkan adiknya akan datang. Dan Gana pun segera pulang. Sesampainya di rumah, Gana mendapatkan kejutan kalau adiknya ini telah mengandung. Kini adiknya akan menjadi seorang ibu dan Gana pun akan segera menjadi Pak D. Film pun selesai.